Setelah terlahir kembali, gadis itu pertama-tama menghancurkan hadiah yang diberikan ayahnya. Kemudian, dengan tekad bulat, dia mengenakan pakaian itu dan bersiap untuk membalas dendam. Karena di kehidupan sebelumnya, dia telah melihat ayahnya membunuh keluarga kakeknya dengan brutal dan ibunya juga meninggal secara tragis di depan matanya sendiri. Target ayahnya selanjutnya adalah dirinya sendiri. Ayah, aku adalah putrimu. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan ibumu. Pada saat itu, sang ibu tiba di sana bersama putrinya. Gadis itu merasa bahwa ayahnya telah melakukan semua ini untuk mereka, dan dia dan ibunya saling memandang dan tertawa. Lalu dia menghunus pedangnya dari belakang dan tanpa ragu menusuk lehernya. Itulah saat terakhir, tepat sebelum pembubaran. Gadis itu bersumpah bahwa jika ia memiliki kesempatan hidup lain, musuh pertamanya adalah dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah tertipu lagi oleh tipu dayanya. Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah bereinkarnasi setahun yang lalu. Jadi, dia mengirimkan hadiah itu langsung kepada ayahnya. Hadiah itu robek parah. Jin? Pihak lain meminta agar barang tersebut dikembalikan hanya karena sudah berusia 5 tahun. Kamu bersembunyi. Gadis itu selalu mengira itu adalah bubuk beracun. Bagus. Namun ia tidak mengetahui hal ini sampai kematiannya. Ini hanyalah seorang saudari yang telah terpengaruh oleh banyak hal dan dia tidak ingin memilih di antara kita semua. Matanya dipenuhi kebencian. Pelayan itu tidak terlalu senang melihat gadis itu. Dia sedang berpakaian dan pada saat yang sama bertanya-tanya apakah dia akan menyapa wanita tua itu hari ini. Aku tidak akan pergi. Aku akan pergi ke rumah ibuku. Nenekku tidak menyukaiku. Dan jika aku pergi, situasinya akan semakin buruk. Gadis itu ingat bagaimana ayahnya mengambil inisiatif untuk menikahkan dirinya demi masa depannya. Namun setelah meraih kesuksesan, dia menyalahkan ibunya karena memutuskan hubungan dengan bibinya yang licik. Jadi, dia dengan kejam membunuh seluruh keluarga orang di pihak lawan. Dia tidak boleh membiarkan tragedi itu terulang kembali dalam hidupnya. Yang terpenting adalah membawa ibuku keluar dari rumah tua itu. Ketika gadis itu keluar pintu, dia dihadapkan oleh adik perempuannya yang kejam. Pria lain, yang berpura-pura prihatin, bertanya kepadanya apakah dia akan pergi ke rumah neneknya. Dia juga membual tentang bagaimana nenek menyuapinya banyak makanan kemarin. Itulah mengapa saya datang ke sini hari ini khusus untuk berbagi hal ini dengannya. Gadis dari kehidupan sebelumnya mungkin kehilangan kesabaran dan menjadi marah setelah mendengar kata-kata ini. Namun dalam hidup ini, ia belajar melawan api dengan api. Aku tidak akan pergi ke rumah nenek hari ini. Aku akan makan malam bersama ibu. Seorang koki kerajaan datang ke istana nenek saya di luar negeri dan membawakan kami banyak makanan lezat. Kepala yang penuh dengan emas dan giok, kue labu, bubur sayur hitam, dan bakpao daging yang lembut. Saudari, aku mau makan yang hangat saja. Aku harus pergi sekarang. Saya tidak terkejut bahwa gadis itu menerima telepon tepat saat dia hendak pergi. Di sisi lain, dengan sangat sedih dikatakan bahwa dia belum pernah mencicipi masakan yang dibuat oleh Jade Cook. Dia ingin wanita itu mengajaknya makan malam. Namun gadis itu berpura-pura mengerti. Yang ingin saya katakan hanyalah bahwa dia tidak memiliki peluang untuk sukses dalam hidup ini. Karena mantan suaminya adalah Perdana Menteri saat ini, dan ayah saya hanyalah seorang pejabat berpangkat rendah. Saya sama sekali tidak memiliki kemampuan ini. Seperti yang diperkirakan, kedatangan adik perempuan baru itu menyebabkan kekacauan total di rumah. Mengingat perasaan mereka, saya jarang berbicara tentang kediaman Perdana Menteri. Tetapi sekarang saya bertekad untuk menggunakan hak istimewa saya untuk secara bertahap mempromosikannya. Lalu dia pergi, mengabaikan wajah pria itu. Datang ke kamar ibu menatap ibuku, yang sedang minum teh dengan tenang. Hidung gadis itu langsung terasa sakit. Ia memiliki ilusi uang dalam pikirannya. Gambaran kematiannya terbayang di depan matanya. Jadi dia segera menghampirinya, memeluknya, lalu meninggalkannya. Sang ibu mengira putrinya sedang dimarahi oleh neneknya. Keluarkan permen yang nenek kirimkan untuk kamu makan. Ibu sangat baik. Bagaimana kalau kita mengunjungi nenek besok? Nuan-nuan, apakah kamu lupa bahwa ayahmu paling membenci kita pergi ke kediaman Perdana Menteri? Dia akan sangat tidak senang jika mengetahuinya. Mendengar itu, gadis itu menyadari bahwa ibunya kini tidak lagi dihormati. Meninggalkan keluarga bukanlah hal yang mudah. Saat dia sedang memikirkan cara untuk menunjukkan kepada ibunya wajah sebenarnya dari ayah yang jahat itu, ibu Bibi Fa masuk tanpa menunjukkan emosi apapun. Dia mengklaim bahwa wanita tua itu telah meminta mereka berdua untuk pergi ke sana. Gadis itu tahu bahwa pihak lain sedang mengikuti neneknya. Dia sering berbicara buruk tentang ibunya, Bibi Su, yang memiliki temperamen lemah, ingin memuaskan pihak lain dengan koin perak. Dia mengambil koin perak itu, lalu mengambil sepotong kue dan menaruhnya di wajah Bibi Fang. Dia mengatakan bahwa pekerjaan ini dilakukan oleh seorang juru masak yang handal. Sebagian orang ingin makan tetapi tidak bisa. Bagus sekali. Potongan kue ini diberikan kepadanya untuk mengenang neneknya. Baik, terima kasih, Bu. Wanita tua itu masih menunggu. Nyonya dan istri saya, kamu harus bergegas. Ibu sangat terkejut mengapa perilakunya tiba-tiba berubah hari ini. Gadis itu berkata bahwa dia tidak tahu kakek neneknya tidak menyukainya. Sekarang aku tahu, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhku. Selain itu, saya juga memiliki ibu, ayah tiri, dan ibu tiri. Aku sama sekali tidak peduli dengan hidup mereka. Lalu aku mengantar ibuku ke kamar nenek untuk bersiap-siap pergi. Hanya karena rasa sakit dia memanfaatkan kesempatan ini dan menceritakan kebenaran tentang ular hantu sapi itu kepada ibunya. Siapa tahu, saat mereka berdua pertama kali melangkah masuk, mereka hampir menabrak vas bunga. Saat aku masuk, aku melihat adikku berdiri di sampingku sambil menangis. Saya langsung menyadari bahwa dia baru saja mengadu kepada nenek saya. Maka aliansi itu melangkah maju dan saling berpegangan tangan. Dia mengklaim bahwa dia telah mengambil sendiri jepit rambut pilihannya 3 hari sebelumnya. Anak muda, 2 hari yang lalu, dia bahkan memberi saya sebuah pena bagus pilihannya. Nenek baru saja memberikan pakaiannya kepadanya sehari sebelumnya. Jika kamu menangis saat ini, kamu tidak akan punya apapun lagi untuk diberikan. Biarawati baru itu mendengar ini dan merasa takut. Cepatlah dan tunjukkan bahwa kamu tidak punya apapun untuk dicuri dari gadis itu. Dia mendandani saudara iparnya seperti ini. Apakah kamu tidak takut merusak reputasi rumahmu? Sang ibu khawatir putrinya tidak akan mampu menanggungnya. Aku ingin berbicara dengannya, tapi Bibi menghentikan saya hanya karena aku sedang dalam perjalanan. Gadis itu dengan jelas mengatakan kepadanya untuk tidak memberi ibunya kesempatan untuk berbicara. Serahkan semuanya pada dirimu sendiri. Lihatlah gadis itu yang berlutut tanpa adanya ketidakadilan. Nenek, aku salah paham dengan adikku. Serigala-serigala ini seperti... Dan adikku tidak mencuri gaun cantik ini dariku. Kakak perempuan, kan? Ya,
Tentu saja aku tidak menyembunyikan apapun darimu, ya. Tapi semua barangku masih ada di halaman rumah adikku. Kakakku bilang dia tidak mengambil apapun dariku. Jadi kurasa dia ingin menyimpan barang-barangku dengan aman untukku. Dulu aku sering bertengkar karena hal-hal sepele. Aku akan menyuruh seseorang mengembalikan barang-barangku ke halaman. Melihat kedua wanita itu terdiam di depan putrinya, wanita itu segera menghampiri dan menggendongnya. Namun, ibu mertua yang marah menyatakan bahwa perilaku nakal gadis itu disebabkan oleh didikan yang buruk. Ia segera memerintahkan seseorang untuk memanggil putranya dan memintanya untuk menyerahkan semua tanggung jawab rumah tangga kepada wanita itu. Mulai hari ini, semua tanggung jawab rumah tangga akan berada di tangan saya. Saya ingin melihat siapa yang berani menentang perintahku. Anak perempuan, Bu, ada apa? Pembantu nenek Alam adalah yang terbaik. Apa yang baik? Kepada orang yang buta huruf seorang manajer senior yang tidak tahu aturan-aturan di ibu kota. Apakah kamu tidak takut orang-orang akan menertawakan ayahmu? Gadis itu tahu bahwa hal yang paling tidak disukai neneknya adalah orang-orang membicarakan masa lalunya. Namun, dia dengan jelas menyatakan bahwa jika benda ini diberikan kepada neneknya untuk pekerjaan rumah tangga, akan lebih baik jika hal itu dipercayakan kepada selir. Lagi pula, bibiku juga berasal dari daerah pedesaan. Untuk lebih memahami kebiasaan nenek ketika seorang wanita tua hampir meninggal karena amarah, ayah gadis yang jahat itu pun tiba setelah memahami semua. Detailnya dia sebenarnya memberikannya langsung kepada seorang wanita bernama Yer Guang. Ah, Bu. Maafkan aku, inilah satu-satunya cara Anda dapat melihat wajah asli mereka dan menjauh dari mereka. Gadis kecil itu langsung melompat ke pelukan ibunya. Dia menyadari kenyataan bahwa dia jelas-jelas adalah istri sah dari keluarga lama itu. Ayahnya memukulinya karena pacarnya. Saya, terima kasih. Ini jelas menunjukkan bahwa pihak istri lebih unggul daripada pihak suami. Kemudian, ia meminta ibunya untuk membawanya ke rumah paman dari pihak ibunya sesegera mungkin. Mereka akan menegakkan keadilan bagi keduanya. Mendengar itu, jadi langsung merasa gugup. Karena saat ini, dia tidak mampu kehilangan dukungan yang diterimanya dari kantor Perdana Menteri. Lalu dia berlutut dan bertanya kepada